Bisa dulu. Kenapa ada apa-apa tenang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. dengan beranggotakan yaitu saya sendiri Andi Windari Nama saya Nafa Tafim Fauzia. Nama saya Krisna Tania. dengan judul proyek kami yaitu Perbandingan telur cacing STH yang diwarnai dengan lugol 2% dan yang diwarnai oleh daun jati menggunakan metode sedimentasi. Dengan dosen pengaku Ibu Rafika SSI MKes dan Ibu Herdiana SST MKes. Nah, sekarang mari kita buat proyeknya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan telur cacing pada sampel feses, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu sih cacingan. Cacingan sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh cacing parasit. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkannya. Salah satunya itu faktor lingkungan maupun faktor makanan yang kurang bersih. Pemeriksaan tinju atau feses merupakan gold standar untuk menentukan diagnosis infeksi yang disebabkan oleh cacing. Pemeriksaan tinju atau feses terdapat beberapa cara, seperti pemeriksaan langsung, metode flotasi, metode selotip, teknik sediaan tebal, dan metode sedimentasi. Nah, metode sedimentasi ini memiliki kelebihan yaitu mampu menemukan jumlah telur lebih banyak, dapat mengendapkan tanpa merusak, dan jarang mendapatkan hasil negatif palsu dibandingkan metode flotasi. Nah, pewarnaan telur cacing bertujuan untuk memudahkan dalam mempelajari bentuk telur cacing, mempertegas dan melihat bentuk serta kontras pada preparat telur cacing dengan menggunakan mikroskop. Nah, salah satu tumbuhan yang dapat berpotensi sebagai pewarna alami adalah daun jati. Daun jati muda memiliki kandungan pigmen yang berupa senyawa flavonoid yaitu antosianin. Selanjutnya yaitu perkenalan alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu APD, terdiri dari hair cup, masker, handscoon, dan jas lab. Adapun alat yang lain yaitu ada sentrifus dan ada juga mikroskop. Selanjutnya yaitu ada tabung sentrifus, rak tabung, gelas ukur, corong, Erlenmeyer, gelas beker, ada objek gelas dan deglas, kain, pot sampel, pengaduk, pinset, pipet tetes, dan pisau. Bahan yang digunakan, yang pertama ada daun jati 25 gram, etanol 96%, feses, kemudian ada aquades, HCl pekat 0,25 ml, dan ada lugol 2%. Nah, sekarang kita memasuki tahap pembuatan ekstrak dari daun jati. Pertama-tama, daun jati akan dipotong kecil-kecil seperti pada video berikut ini. Setelah daun jati dipotong kecil-kecil, selanjutnya daun jati akan kita timbang sebanyak 25 gram. Untuk membuat ekstrak dari daun jati, di sini saya sudah menyiapkan daun jati sebanyak 25 gram untuk dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Baik, di sini ada HCl pekat yang akan dipipet sebanyak 0,25 ml. Di sini ada etanol sebanyak 24,75 ml. Dan yang terakhir di sini ada daun jati sebanyak 25 gram. Baik, pertama-tama daun jati yang sudah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer ditambahkan dengan etanol
sebanyak 24,75 mili. Lalu ditambahkan HCl pekat sebanyak 0,25 mili. Setelah semua sudah tercampur, kita diamkan selama 24 jam. 24 hours later. Setelah didiamkan selama 24 jam, selanjutnya ekstrak daun jati disaring menggunakan kertas saring. Setelah daun jati disaring, ekstrak daun jati akan dimasukkan ke dalam botol reagen yang berwarna coklat. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan feses metode sedimentasi. Yang pertama-tama yaitu mengambil feses, kemudian dicampurkan dengan aquades dengan perbandingan 1:10. Selanjutnya yaitu ditambah dengan aquades. Dan ini dia adalah feses yang telah dicampur dengan aquades dengan perbandingan 1:10. Sekarang kami akan melakukan sentrifus selama 15 menit dan diulangi sampai jernih dengan kecepatan 3000 rpm. Selanjutnya kita akan menyalakan alat sentrifus dengan menekan tombol power on di belakang alat. Nah, kemudian sedimen feses yang telah dibuat tadi dimasukkan ke dalam sentrifus dengan pembandingnya, yaitu aquades. Kemudian ditutup, lalu diatur menit dan RPM atau kecepatannya. Oke. Sekarang memencet tombol start. A few moments later. Setelah 15 menit dapat kita lihat sendiri bagian supernatannya masih keruh. Jadi saya akan membuang supernatannya, kemudian ditambah lagi aquades dan disentrifus selama 15 menit lagi dengan kecepatan 3000 rpm. Sekarang kita akan membuang supernatannya. Baik, selanjutnya penambahan aquades. Selanjutnya kita akan kembali mensentrifus. Nah, setelah supernatan yang terakhir dibuang akan menghasilkan endapan seperti ini. Kemudian inilah yang akan diamati. Nah, selanjutnya kita akan membuat preparat dan pewarnaan. Nah, di sini kita menggunakan dua perbandingan, yaitu perbandingan pewarnaan lubol dengan pewarnaan ekstrak dari daun jati. Nah, pertama-tama yaitu pembuatan preparat dengan menggunakan pewarnaan ekstrak daun jati. Nah, untuk pertama-tama itu jangan lupa teman-teman memberikan label pada objek gelas. Nah, selanjutnya diberikan tetesan ekstrak daun jati beberapa tetes. Satu tetes saja secukupnya. Kemudian tambahkan dengan endapan dari feses yang tadi dibuat saat yang telah melalui proses sedimentasi. Oke, sekarang diberikan di atasnya objek deck glass. Nah, jangan biarkan sampai ada gelembungnya.
Nah, sekarang pewarnaan ekstra daun jati. Jadi sekarang kita beralih ke pewarnaan lugol. Nah, selanjutnya tadi sudah pembuatan preparat dengan pewarnaan daun ekstrak daun jati. Sekarang kita beralih ke pewarnaan lugol. Nah, pertama-tama sediakan objek gelas dan jangan lupa melabelinya ya. Selanjutnya menambahkan beberapa tetes lugol di atas objek gelas. Nah, selanjutnya menambahkan endapan dari feses yang telah disentrifuge tadi. Secukupnya ya teman-teman. Nah, kemudian ditutup dengan deglas. Bisa didorong, jangan biarkan ada di. Nah, sekarang pewarnaan lugol dan pewarnaan ekstrak daun jati sudah selesai. Sekarang kita memasuki proses pengamatan. Nah, sekarang kita akan pengamatan, yaitu pengamatan hasil preparat dari pewarnaan lugol dan pewarnaan daun jati. Pertama-tama kita akan melihat pengamatan pada pewarnaan daun jati dengan perbesaran 10 kali dan 40 kali. Nah, yang pertama itu 10 kali. Dan yang kedua itu 40 kali. Setelah pengamatan daun jati, kita mengamati preparat dari hasil pewarnaan lugol. Dengan perbesaran pertama yaitu 10 kali sama seperti tadi, kemudian 40 kali. Yaitu pertama-tama 10 kali ya. Setelah 10 kali, kita beralih ke pengamatan 40 kali. Nah, berdasarkan hasil proyek kami yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa rendaman daun jati mampu mewarnai stadium telur parasit STH atau Soil Transmitted Helminth dan memiliki kemampuan yang sama dengan pewarna lugol 2%. Adapun pencegahan kecacingan yaitu dengan cara mengetahui secara dini infeksi STH atau Soil Transmitted Helminth pada populasi yang mempunyai risiko. Ada beberapa yang dapat dilakukan untuk mencegah cacingan. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesaat setelah menyentuh tanah dari toilet sebelum makan atau menyiapkan makanan. Yang kedua yaitu minum air matang atau air kemasan. Yang ketiga mencuci buah dan sayur dengan bersih sebelum mengonsumsinya. Yang keempat memasak daging hingga matang dengan baik. Yang kelima bagi yang memelihara anjing atau kucing, usahakan memberikan obat cacing secara rutin. Dan yang terakhir pencegahan cacingan dengan rutin mengonsumsi obat cacing 6 bulan sekali. Nah, itulah tadi hasil dari tugas proyek kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Saya Andi Windari. Saya Nafata Simfozia. Dan saya Krisna Talia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.